Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada teman-teman mahasiswa yang kami muliakan, yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar terhadap penelitian. Perlu saya sampaikan bahwa pertemuan kali ini adalah sudah masuk pertemuan ketiga, namun saya belum bisa menyampaikan hal-hal sifatnya terhadap materi-materi yang paling dibutuhkan, tetapi saya yakin dan percaya kepada teman-teman sekalian itu sudah mampu menggali data terhadap apa-apa yang perlu sesuai dengan mata kuliah kita pada hari ini. Baik, kepada teman-teman sekalian, pada kesempatan ini pekan lalu saya sudah sampaikan terhadap tugas, yaitu menemukan sebuah masalah, kemudian ditarik sebuah judul dan dituankan masuk ke dalam latar belakang. Baik, pada kesempatan kali ini kepada teman-teman sekalian, seluruh mahasiswa, agar bisa diperhatikan terhadap materi-materi yang saya sampaikan. Baik, meskipun ini baru pengantar penelitian, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan amanah untuk menyampaikan mata kuliah metodologi penelitian. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terhadap penelitian secara khusus. Baik, apa itu penelitian, teman-teman? Perlu saya sampaikan. Penelitian itu merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang untuk melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Jadi, seorang penelitian itu dilakukan untuk menggali data, menemukan masalah terhadap suatu kejadian-kejadian yang pernah dilakukan maupun yang ada tanpa belum dilakukan sebuah riset terdahulu. Namun perlu sampaikan bahwa dalam penelitian ini harus berhati-hati di dalam hal penggalian data. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati dalam penggalian data, yakin dan percaya bahwa penelitian yang kita peroleh tidak akan bisa menjadi fokus. Makanya fokus utamanya adalah kita harus mampu memahami secara teori-teori ilmiah yang dibangun untuk dibangun di dalam sebuah kerangka penelitian di LACIP. Kemudian penelitian diperlukan untuk bahan perumusan kebijakan. Nah, kepada teman-teman mahasiswa sekalian, ketika kita sudah menemukan sebuah masalah, ketika kita sudah menemukan sebuah problem yang bagus, yang layak untuk diekspos, yang layak untuk disebarluaskan, tetap ingat bahwa penyebarluaskan itu adalah harus melalui dengan kaidah-kaidah penelitian tertentu. Nah, suatu masalah ketika kita peroleh, tentu kita akan mendapatkan sebuah data. Setelah mendapatkan sebuah data, tentu ada pemecahan masalah yang dibangun di dalam itu. Salah satu bentuk pemecahan masalahnya adalah ketika kita menemukan ada solusi yang kita bisa berikan di dalam sebuah penelitian. Solusi itulah yang akan kita kaji. Apakah betul solusi yang kita berikan itu sudah sesuai? Apakah solusi yang kita berikan itu sudah tepat sasaran, sudah tepat guna atau tidak? Disitulah letaknya sebuah penelitian, kajian secara ilmiah. Nah, setelah pemecahan masalah, ada solusi yang kita lakukan, ada solusi yang kita peroleh, tentu itu akan menjadi perumusan kebijakan di dalam hal penentu. Tentu hasil-hasil penelitian selama ini, kepada teman-teman sekalian, hasil-hasil penelitian selama ini adalah untuk memberikan sebuah pola kebijakan. Contoh, ada sebuah kasus dalam penelitian yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Malang itu. Dia menemukan terhadap metode simulasi dalam pendidikan non-formal. Pendidikan simulasi inilah yang menjadi sebuah metode yang dikembangkan, ternyata awalnya digunakan untuk penelitian sederhana di bagian kepada masyarakat, tetapi secara luas dilakukan secara luas oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu, Dinas Pendidikan pada saat itu sebarluaskan, sehingga masuk di kurikulum KP4 untuk metodologi
simulasi. Itu adalah solusi-solusi yang diberikan menjadi penempuh kebijakan terhadap sebuah permasalahan yang dilakukan. Baik. Menghindari perumusan kebijakan berbagai intuisi. Jadi maksudnya tidak mengembang terhadap penelitian-penelitian yang kita lakukan. Itu peran. Adapun kriteria-kriteria penelitian, yang pertama adalah penelitian dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perlu kita tahu kepada teman-teman mahasiswa sekalian bahwa kita melakukan penelitian itu memang untuk dirancang menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau ada penelitian tanpa ada pemecahan masalah, tidak ada solusi di dalamnya, maka itu bukan dianggap sebagai peneliti, tetapi hanya sekedar sebagai berita semata seperti yang dilakukan oleh reporter sampai hari ini, tidak diberikan solusi. Jadi hanya memberitakan bahwa ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan, sehingga cuman menyampaikan dari pihak penempuh kebijakan yang akan menentukan. Tetapi kita tidak, di dalam sebuah penelitian tidak. Kita sudah menemukan masalah, kita kaji sendiri masalah tersebut, kemudian kita menyelesaikan masalah tersebut dan mendapatkan solusi sehingga kita mampu menyelesaikan solusi apakah tepat atau tidak. Itu berdasarkan penelitian. Tentu langkah-langkah yang harus diperoleh adalah melalui langkah-langkah ilmiah. Kemudian selanjutnya kriteria yang kedua adalah penelitian menekankan pada perumusan generalisasi. Ini perumusan generalisasi. Tentu harus secara umum harus dilakukan. Kita tidak harus membangun, harus menggali penggalian data itu dilakukan secara general, secara umum. Kita harus menggali data untuk mengkomparasi terhadap temuan-temuan yang kita peroleh, data-data yang kita peroleh untuk dijadikan sebuah hipotesis itu. Nah, kemudian kedua, penelitian harus menekankan terhadap prinsip-prinsip serta teori-teori yang membangun, teori-teori yang mendasari. Dalam sebuah penelitian, tanpa ada teori yang mendasari, tanpa ada teori yang membangun, itu dikatakan bukan sebuah penelitian. Jadi yang dikatakan penelitian ilmiah harus didasarkan dengan teori-teori secara ilmiah. Teori-teori itu apakah teori yang sudah ada melalui buku-buku yang sudah ditulis oleh peneliti-peneliti yang lainnya, maupun dalam bentuk jurnal atau artikel-artikel yang sifatnya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap keabsahan hasil penelitian tersebut. Itu prinsip-prinsipnya. Kemudian kedua, ketika kita sudah melakukan hasil perumusan mengeneralisasi, kemudian prinsip-prinsip teori kita lakukan, pasti hasilnya akan mempunyai nilai deskripsi dan prediksi. Nah, ketika kita lakukan maksudnya deskripsi dan prediksi, kita menggambarkan kepada seluruh apa-apa yang kita peroleh melalui data di lapangan. Kita mendeskripsikan, kita menjelaskan, kita uraikan secara yang mendasar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu pemecahan masalah, kemudian penjelasan-penjelasan itu didasarkan dengan teori-teori yang ilmiah. Kemudian setelah dideskripsikan, tentu ada prediksi tertentu. Bisa dikatakan adalah hipotesa. Di dalam hal sebuah penelitian itu ada dua kan, penelitian kualitatif, kuantitatif yang sering kita lakukan, tetapi banyak penelitian kita bisa jadikan sebagai rujukan. Ada pengembangan, research and development. Tetapi hasilnya kita akan mendapatkan, itu semua didapatkan dari hasil teori-teori yang membangun dalam penemuan masalah dan pemberian terhadap solusi. Itu bisa diprediksi, oh ternyata hasil penelitiannya akan mengarah ke sini. Hasil penelitiannya akan mengarah ke sini. Kita mampu memprediksi karena hasil yang kita peroleh secara ilmiah. Kemudian kriteria yang ketiga adalah penelitian senantiasa bertolak dari dan bermuara pada masalah atau fokus yang akan diamati. Dalam sebuah penelitian itu, teman-teman mahasiswa sekalian, itu harus fokus, tidak boleh mengembang, supaya apa yang kita peroleh, apa yang kita ingin dapatkan itu hasilnya bagus. Kenapa? Karena fokus kita terhadap masalah yang kita temukan. Jangan kita mencari masalah kemudian tidak menyelesaikan masalah tersebut, malah
mencari masalah baru. Itu ketidakfokusan terhadap penelitian-penelitian itu, teman-teman sekalian. Boleh. Saya. Tapi tidak apa-apa. Boleh. Kemudian selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitian tadi itu hanya sekedar pengantar penelitian ya, teman-teman. Sekarang masuk metode penelitian. Apa sih itu metode penelitian? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Memang kayak loading itu. Di enter saja. Nah, ini metode penelitian. Yang dikatakan metode penelitian itu ada cara-cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data. Cara-cara ilmiah itu, seperti saya katakan tadi, itu cara-cara ilmiah yang dibangun terhadap teori-teori yang ilmiah yang mendasari. Sehingga cara-cara ilmiah yang kita dapatkan, cara-cara ilmiah yang kita lakukan itu akan mendapatkan sebuah tujuan dan kegunaan tertentu. Ada hasilnya yang kita peroleh nantinya. Itu. Kemudian selanjutnya cara-cara ilmiah yang dimaksud adalah ada cara-cara yang rasional, empiris, dan sistematis. Ini yang paling mendasar dalam sebuah penelitian, teman-teman. Secara rasional kita tidak boleh mengarang bebas di dalam hal sebuah penelitian, harus dibangun. Lebih-lebih lagi-lagi kita harus terfokus kepada teori-teori yang mendasari, yang membangun itu. Harus dibangun. Yaitu cara-cara ilmiah secara rasional. Kita menjelaskan secara gamblang terhadap apa yang kita temukan, baik itu secara deskripsinya, baik itu secara kuantitatifnya maupun kualitatifnya, kita harus menggambarkan secara rasional terhadap keabsahan dan data yang kita peroleh. Kemudian kedua, itu cara-cara ilmiah yang bisa dilakukan adalah secara empiris. Itu secara kondisi real di lapangan, kita gambarkan sedetail mungkin secara empirisnya bagaimana itu bisa dilakukan. Kemudian tentu metode penelitian yang lainnya adalah cara-cara ilmiah yang bisa dilakukan adalah secara sistematis. Maksudnya secara sistematis yaitu adalah sistematis, terurut, terpola dengan baik sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan hasil. Mulai dari pengamatan, itu metode yang kita lakukan untuk dalam sebuah penelitian secara umum itu melalui observasi, kemudian melalui wawancara, penggalian data dan sebagainya. Itu salah satu yang kita lakukan di dalam hal melakukan sebuah penelitian. Boleh. Dicabut saja semua. Baik, selanjutnya penelitian itu memerlukan pengamatan yang akurat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, pengamatan yang akurat. Pengamatan yang akurat dan analisis data hasil pengamatan baik dengan pengukuran maupun pemaknaan. Itu analisis data. Itu teman-teman sekalian. Di dalam hal pengamatan itu harus yang akurat. Makanya tadi saya sampaikan harus yang terfokus. Kita harus fokus terhadap sebuah penggalian data. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penggalian data secara fokus, maka hasil yang kita peroleh akan mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian analisis data dari hasil pengamatan baik dengan pengukuran maupun pemaknaan, itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah penelitian senantiasa berorientasi pada penemuan baru. Nah, ini penelitian sebaiknya dilakukan terhadap penelitian yang baru, penemuan yang baru, unik, yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap keabsahan, yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap datanya. Kemudian kedua, harus ada solusi di baliknya. Itu memang harus dipikirkan lebih dalam lagi, sehingga penemuan kita dianggap baru, yaitu ya penemuan yang baru kita kembangkan. Tidak.
Kemudian kedua, tidak sekedar melakukan sintesis, bukan cuma hanya sekedar melakukan sintesis. Ada penemuan-penemuan yang baru yang kita anggap bahwa ini layak untuk dipublik, ini layak untuk dipublikasi, ini layak untuk disebarluaskan terhadap penemuan-penemuan baru yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Dulu mestinya itu penelitian sebenarnya mestinya seperti itu. Hal penemuan yang baru kita ingin kembangkan karena kepenasaran kita itu. Seorang peneliti itu harus memiliki sifat-sifat penasaran yang lebih tinggi. Bagaimana dengan peneliti itu? Sifat penasarannya itu adalah kita lakukan, kok begitu? Kenapa bisa menjawab dengan menggunakan kaidah-kaidah pertanyaan yang mendasar lima. Kenapa? Bagaimana? Kapan? Kok bisa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan dalam sebuah penelitian, gitu ya. Untuk penggalian penemuan baru dan tidak sekedar sintesis. Kemudian mereplikasi atau mengeneralisasi temuan-temuan yang telah ada sebelumnya. Mengeneralisasi, itu ya, mereplikasi. Dikatakan di kampus-kampus sekarang dimanapun kampus berada sangat membenci yang dikatakan plagiasi, ya. Tidak boleh melakukan plagiasi ya teman-teman mahasiswa, tidak boleh melakukan plagiasi. Ini adalah salah satu bentuk yang paling tidak boleh dilakukan oleh seorang peneliti, plagiasi. Karena data pasti tidak akan sama yang diperoleh. Makanya dilakukan penggalian data yang secara akurat supaya mendapatkan data dalam memecahkan masalah pun juga lebih akurat. Itu ya, tidak boleh melakukan plagiasi. Bentuk-bentuk plagiasi apapun itu tidak boleh dilakukan, ya. Sehingga kemurnian sebuah penelitian itu bisa dibangun, bisa diperoleh dengan baik. Baik. Kemudian selanjutnya, penelitian menuntut perancangan prosedur yang teliti, baik dalam proses perumusan desain, pengumpulan data, maupun pengolahan data dan analisis data. Penelitian maksudnya adalah dirancang secara prosedur. Ya, mulai dari pengamatannya, kemudian kita menggali, kita merumuskan, kita mendeskripsikan, kita kita mendeskripsikan hasil temuan itu dan sebagainya. Itu baru kita bisa lakukan hal sebagainya. Kemudian setelah itu kita merumuskan desainnya, bagaimana desain penelitiannya, kerangka penelitiannya, gitu loh. Kerangka penelitian, bagaimana, dari mana dulu, kemudian supaya membangun ritme di dalam hal sistematis sebuah penelitian itu memang dibutuhkan, sehingga membutuhkan prosedur yang baik. Tentu prosedur-prosedur yang secara ilmiah, bagaimana penggalian data, bagaimana pengumpulan data dan sebagainya itu dilakukan, gitu ya. Kepada teman-teman mahasiswa ya sekalian ya, tolong dipahami baik-baik. Kemudian pengolahan dan analisis data ketika kita lakukan dengan sistematis prosedurnya, perumusan desain dan pengolahan data dan analisis data, pasti kita akan memperoleh data yang lebih akurat. Pasti itu. Jadi teman-teman sekalian, yang penting kita melakukan sistematis. Oke, landasan yang membangun teori. Ini nih landasan yang membangun teori. Yang pertama, ada dua landasan teori yang bisa dilakukan sebagai untuk membangun sebuah penelitian. Yang pertama itu adalah teori koherensi dan teori korespondensi. Apa itu teori koherensi? Baik, teori koherensi itu adalah teori yang biasa digunakan dalam berbagai bidang ilmu yang karakteristik pengembangan teorinya didasarkan pada aksioma atau pernyataan-pernyataan yang dianggap benar. Contoh, secara penelitian kualitatif misalnya ya, penelitian kualitatif, kita melakukan wawancara. Kita melakukan wawancara kepada sumber-sumber yang memang murni, yang memang original terhadap data itu kita peroleh, maka akan memunculkan pernyataan-pernyataan yang enggak benar. Jadi salah satu bentuk wawancara yang harus dilakukan adalah kita harus menemukan siapa sumber wawancara yang
pasti yang kita lakukan original itu datanya, sehingga kita akan menemukan pernyataan-pernyataan yang dianggap benar. Kenapa? Karena kita memperoleh data yang dari sumber yang langsung itu loh, secara original itu. Kemudian kedua, berdasarkan pada teorema tersebut dikembangkan berbagai kaidah. Nah, berdasarkan teori-teori itu bisa dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah penulisan penelitian. Kaidah-kaidah bagaimana cara merumuskan masalah, bagaimana cara membuat dalam sebuah dalam sebuah latar belakang dan sebagainya. Itu kita bisa dilakukan seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah teori korespondensi. Sedangkan teori korespondensi adalah teori yang biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian berbasis data. Ini biasanya digunakan adalah teori penelitian kuantitatif berbasis data. Kita lakukan berbasis data. Menurut perspektif teori pragmatis ini, sebuah pernyataan atau kesimpulan itu benar bila sesuai dengan data yang berkembang di lapangan. Jadi data-data yang akurat, data-data yang diperoleh secara kuantitatif itu bisa dilakukan perspektif teori secara pragmatis itu ya. Data-data sebuah penelitian biasa digunakan penelitian kuantitatif ini di lab-lab penggalian data secara statistika, itu bisa dilakukan. Itu biasanya, tetapi semua bisa dilakukan dimanapun saja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian teori korespondensi atau biasa juga disebut dengan teori pragmatis ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai gejala sosial. Seperti yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, pihak kepolisian untuk menemukan sebuah gejala-gejala sosial, itu dilakukan teori-teori korespondensi ini. Penggalian data melalui pengukuran wawancara dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga akan memunculkan analisis melalui pemaknaan maupun pengukurannya itu yang dilakukan. Baik. Nah, ini cuma wilayah penelitian. Ada wilayah penelitian bisnis, ekonomi, perusahaan yang meliputi peramalan jangka pendek dan jangka panjang, kecenderungan bisnis, inflasi, dan suku bunga, kajian kelas. Ini dilakukan untuk penelitian bisnis, wilayah bisnis. Finansial dan akuntansi yang meliputi prediksi harga, suku bunga, dan ini adalah wilayah-wilayah penelitian teman-teman sekalian. Manajemen dan perilaku organisasi yang meliputi total quality management, TQM, itu kepuasan kerja, gaya kepemimpinannya, produktivitasnya, kinerjanya, efektivitasnya, organisasinya, turn off-nya, kemudian struktur organisasinya, budaya organisasinya, komunikasi organisasinya, dan bisnis kajian lingkungan fisiknya maupun waktu dan gerakannya. Itu dilakukan penelitian, wilayah penelitian itu berdasarkan manajemennya, perilaku organisasi. Dimanapun berada, organisasi apa, lembaga apapun itu bisa dilakukan dalam hal itu, kajian-kajian itu. Dengan apakah kita melihat kepuasan kinerjanya, kepuasan kerjanya, gaya kepemimpinannya, itu bisa dilakukan dalam pengembangan seperti itu. Kemudian dari segi penjualan dan pemasaran yang meliputi kajian potensi pasar, pangsa pasar, segmen pasar dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ini jenis yang penelitian saya katakan tadi, itu yang secara mendasar itu kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang kita meruskan dulu bagaimana cara merumuskan kualifikasi penelitian yang baik. Nah, ini rumusan masalah dan tujuan penelitian yang harus dirumuskan dengan benar, jelas, dan spesifik sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda. Dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang benar, penelitian akan terarah dan dapat dilaksanakan secara efisien. Itu harus perumusan dalam hal penelitian juga, itu mulai dari tujuan penelitiannya harus dirumuskan, bagaimana dengan spesifikasi dan interpretasi ganda, itu harus dikembangkan. Nah, tentu ada variabel-variabel yang mengikat di dalam hal sebuah penelitian. Variabel-variabel ini yang menjadi titik fokus utama, titik fokus dalam hal pemecahan masalah melalui kajian-kajian teori terhadap variabel-variabel yang kita temukan. Dan prosedur penelitian yang dirancang secara terperinci. Itu ya teman-teman sekalian. Oke, baik. Selanjutnya, rancangan penelitian dirumuskan dengan cermat, teliti sehingga menghasilkan data yang valid, realis, dan objektif.
Harus dirumuskan dengan itu baik-baik ya teman-teman sekalian. Kemudian analisis data yang tepat sehingga penelitian dapat menghasilkan generalisasi yang akurat dan atau menghasilkan rumusan objektif tentang sebuah fenomena yang diamati. Laporan yang lengkap dan sistematis serta memberikan saran yang aplikatif dan aksiologis. Setiap kesimpulan didukung oleh data. Dilakukan oleh penelitian yang memiliki integritas. Nah ini dalam sebuah penelitian teman-teman, dalam sebuah penelitian dalam pengambilan sebuah kesimpulan, dalam perumusan sebuah kesimpulan tentu dikaji, dirumuskan melalui kesimpulan itu berdasarkan data. Kita tidak boleh merumuskan dengan secara melalui perasaan saja, tetapi harus melalui data. Itulah yang dikatakan ciri khas dari sebuah penelitian yang ilmiah. Metode penelitian, ada pengkajian perumusan, itu berdasarkan data yang dibangun. Tentu integritasnya tinggi. Harus dilakukan seorang peneliti itu harus memiliki integritas. Bagaimana bisa peneliti tidak memiliki integritas? Harus mengkaji lebih mendasar, lebih original, lebih mendalam lagi, kemudian wawancara berkali-kali. Bahkan ketika kita mau melakukan penelitian, bahkan kita sebagai peneliti kualitatif misalnya, itu rela untuk bergabung kepada responden-responden terhadap apa yang kita miliki. Ini suatu tempat, suatu masalah. Contoh, ketika kita ingin meneliti di sebuah desa misalnya, kita ingin melihat bagaimana sih perilaku sosial masyarakatnya, bagaimana sih gaya kepemimpinan desa di sana, terus bagaimana dengan pola-pola pekerjaan, bagaimana pola-pola kesehariannya, itu harus diamati secara langsung. Dan salah satu pengamatan secara langsung harus tinggal menetap untuk mengamati apa-apa yang terjadi di lapangan itu. Nah, ini secara ilmiah, ilmu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis, koherensis, dan holistik di whole, gitu ya. Itu secara ilmu pengetahuan, jadi kumpulan secara ilmu yang membangun secara yang benar. Paradigma penelitian ilmiah, ada model deduktif, ya. Artinya model deduktif itu adalah menawarkan sebuah prosedur penyelesaian masalah dengan menggunakan sebuah proposisi dan hipotesis yang disusun dari pengetahuan yang telah ada. Nah, maksudnya ini yang paling terpenting adalah teman-teman, ini yang paling terpenting, yaitu dalam model pemikiran deduktif itu adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan sebuah proposisi atau hipotesis yang dibangun didasarkan dari pengetahuan yang telah ada. Artinya apa? Dari awal saya sudah sampaikan bahwa di dalam sebuah penelitian harus didukung terhadap teori-teori yang mendasari, teori-teori yang membangun, teori-teori tentu didapatkan secara ilmiah. Baik itu teori didapatkan melalui hasil penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai rujukan ketika itu dianggap bahwa itu layak untuk dijadikan rujukan. Nah, kelayakan rujukan itu adalah salah satu bentuknya melalui penelitian terdahulu. Itu bisa dilakukan itu, ya, dari pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Akan tetapi preposisi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut harus diuji kebenarannya oleh data. Jadi ketika kita mendapatkan hipotesis dari pengetahuan awal, dari pengolahan data yang benar, data yang teori-teori yang mendasari, maka akan diuji kebenarannya apakah betul atau ada. Dalam sebuah penelitian tentu ada masalah gini loh. Dalam penelitian itu ada masalah, kemudian dari masalah itu akan muncul prediksi-prediksi. Dari prediksi tersebut akan muncul hipotesis. Nah, hipotesis itulah yang akan diuji cobakan. Diujikan apakah benar atau tidak. Tetapi hipotesis yang dibangun itu diuji melalui data. Data yang tentunya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahan terhadap data tersebut, ya. Ini ada beberapa saya sampaikan ini alur berpikir deduktif.
Alur berpikir deduktif itu pemecahan perumusan masalah, ada masalah atau temuan, ada masalah-masalah yang kita temukan, ada problem-problem yang kita temukan, kemudian kita kaji secara ilmiah, secara ilmu, hasanah ilmu, kemudian memberikan preposisi bagaimana gambaran itu, setelah itu akan memunculkan hipotesis. Setelah hipotesis muncul, kita kaji, menguji hipotesis itu. Apakah benar hipotesis yang dibangun itu bisa dilakukan, bisa diamati, bisa diuji dengan secara ilmiah atau tidak. Itu harus diuji. Bagaimana dengan hipotesis? Hipotesis ini yang kita lakukan pengujian, apakah diterima atau ditolak. Ya, itu terhadap hipotesis. Nah, itu apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka hasanah ilmu, kita mengkaji secara ilmu, akan mengembangkan sebuah ilmu. Kalau ditolak, kembali ke preposisi. Itu ya. Oke. Teori probabilistik, yakni senantiasa memberi peluang untuk terus mengembangkan hipotesis yang berbasis pada data, bukan pada teori. Ini bedanya probabilistik ya. Bangun pada berbasis data, bukan pada teori. Data. Alur berpikir probabilistik ini, masalah, kemudian data, hipotesis kerja, data, hipotesis kerja, dan sebagainya. Ini yang menjadi alur di dalam sebuah penelitian, teman-teman. Oke. Nah, ini masalah penelitian. Biasanya dikaji masalah-masalah penelitian ini, teman-teman. Yang pertama, masalah biasa didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, ini masalah yang dibangun itu ada masalah dan ada harapan yang ingin diperoleh. Nah, kalau misalnya ada masalah tanpa ada harapan, tanpa harus memberikan harapan yang palsu, itu dalam penelitian tanpa harus memberikan harapan yang palsu ya. Itu ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harus apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan realitas. Itu memang kesenjangan antara teori dengan praktis. Nah, itu masalah penelitian biasanya didapatkan itu, kesenjangan antara teori dengan praktis. Teorinya seperti ini, praktiknya seperti ini. Nah, itu kesenjangan itu ya. Kemudian kesenjangan antara cita dengan realita. Apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada. Itu kesenjangan cita dan realita itu ya. Kemudian memerlukan jawaban dan penjelasan. Tidak selamanya masalah dapat digambarkan kesenjangan, tapi terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini paling banyak kita temukan pada saat melakukan kajian penelitian, teman-teman. Yaitu adalah kesenjangan itu. Kesenjangan ini kadang susah untuk peneliti pemula. Memang sangat susah untuk menentukan kesenjangan teori dengan praktis. Nah, kesenjangan antara cita dan realita, bagaimana dengan harapan kita dengan kenyataan, ternyata itu pasti. Ternyata teorinya seperti ini, kenyataannya tidak. Ya, kita biasa temu itu. Ketika kita mempelajari sebuah teori, oh teorinya seperti ini. Begitu kita bangun, begitu kita mengunjungi secara realita di kenyataan, ternyata tidak sesuai dengan praktiknya, tidak sesuai dengan praktik yang ada di lapangan. Apa yang terjadi? Di situ ada kesenjangan. Itulah munculnya masalah-masalah. Dan itu harus diteliti kepada teman-teman sekalian, ya. Itu. Kemudian masalah itu dapat menggambarkan kesenjangan, tapi terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kadang memang kita menemukan masalah, adanya kesenjangan masalah, kita tidak bisa menggambarkan, menjelaskan bagaimana cara penemuan solusi ya. Kita tidak bisa, kita buntu di dalam hal itu karena kesenjangan. Kok bisa dilakukan, kok bisa seperti ini, hasilnya kok bisa seperti ini. Itu akan menjadi sebuah dasar di dalam hal sebuah penelitian. Itu masalah biasa. Kita harus membangun itu. Lebih hati-hati. Makanya di awal itu saya ketekankan bahwa di dalam sebuah penelitian, penggalian data itu lebih hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Karena biasa saja kita temukan adanya data tapi tidak sesuai dengan praktek. Itu biasa kita lakukan ya kepada teman-teman. Ini bisa menjadi perhatikan. Nah, kualifikasi masalah. Setidaknya ada 2 kualifikasi masalah yang baik, yakni mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Nah, ini saya katakan tadi, ada masalah, kemudian kita mau
dikaji, layak tidak diteliti ini, layak tidak dipublish ini, itu harus dilakukan itu. Kemudian masalah memiliki nilai penelitian, yaitu dapat diuji originalnya, urgensinya untuk diteliti serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, kebijakan atau yang sebangsanya. Kemudian masalah juga harus didukung oleh data dan tidak ada kendala bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber-sumber primernya. Artinya apa? Bahwa dalam memperoleh sumber-sumber penelitian itu tidak ada masalah. Menggunakan apa? Dengan catatan bahwa literatur yang kita lakukan, yang kita kaji, literatur yang kita peroleh itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kita bisa pertanggungjawabkan. Seperti di internet, mohon maaf. Di internet itu sudah banyak sekali menjamur terhadap teori-teori yang baru. Tetapi apakah bisa dijadikan sebagai literatur? Tidak semua bisa dijadikan literatur. Apa-apa yang bisa dijadikan sebagai literatur? Contoh yang tidak bisa dijadikan sebagai literatur itu adalah berita. Hasil penemuan dari berita itu tidak bisa dijadikan sebagai literatur. Karena hasilnya data. Oke, hasilnya data seperti itu ya. Macam-macam masalah. Nah, masalah deskriptifnya biasa digunakan untuk model-model penelitian variabel tunggal. Nah, ini macam-macam masalah, banyak sekali masalah. Ini macam-macam masalah. Model penelitiannya variabel tunggal, yaitu cuma satu. Tunggal itu toh masalah apa misalnya? Oh, ternyata minat baca remaja kita rendah. Nah, itu minat baca. Tunggal. Atau beberapa variabel tapi tidak mengukur interkorelasionalnya, atau tidak kita menggunakan beberapa variabel tapi tidak mempengaruhi, itu tidak masuk kajian. Dia sebagai dia sebagai pelekat di dalam hal sebuah penelitian. Tetapi yang perlu diukur adalah yang tunggalnya, itu yang penelitian bermaksud hanya mendeskripsikan masing-masing variabel tersebut. Seperti bagaimana sikap masyarakat terhadap kehadiran hipermarket di kota kabupaten. Misalnya hipermarket ya, bagaimana sikap masyarakat itu bisa. Oh, kesenjangan ada nggak kesenjangan di situ? Iya, harus ada. Kemudian apakah layanan staf front desk sudah memberikan kepuasan bagi pelanggan dan yang sebangsanya dan sebagainya. Itu yang harus dilihat. Baik, selanjutnya adalah model komparatif. Model komparatif dikembangkan jika penelitian dilakukan untuk membandingkan satu atau lebih variabel dalam dua kelompok. Nah, ini dua kelompok sampel. Nah, ini namanya model komparatif, yaitu membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Ada variabel terikat, ada variabel tunggal, ada banyak tentang itu. Dan itu adalah bagaimana cara mengkomparasi itu, mengkomparatif terhadap dua variabel tersebut. Seperti contohnya, adakah perbedaan produktivitas pemasaran antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak? Nah, dan yang sebangsanya. Yang mana variabelnya? Karyawan kontrak. Kemudian karyawan tetap. Itu variabel. Apakah ada perbedaan itu? Bisa dikatakan. Oke ya? Oke. Sedangkan model asosiatif dikembangkan untuk penelitian yang bertendensi untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih, seperti apakah motivasi berhubungan dengan prestasi kerja, apakah sistem pengkajian mempengaruhi prestasi kerja karyawan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dalam hal perumusan penggunaan model-model penelitian ya. Ada instrumen. Ini yang bisa dilakukan dalam hal pengkajian data, memanfaatkan data. Seperti saya katakan tadi, dalam pengkajian data, untuk memperoleh data, ada langkah-langkah metode yang kita lakukan. Yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, menggunakan instrumen, kuesioner, angket. Itu bisa diukur untuk melihat hasil penelitian itu ya. Digunakan untuk mengukur kategorinya, juga tindakan. Untuk kategori akan menghasilkan data nominal, sedangkan untuk ditindakan bisa menghasilkan data ordinal atau rasional, kualitatif maupun kuantitatif.
itu ya instrumennya. Ada instrumen wawancara, ada instrumen angket yang lainnya ada. Semua itu harus menggunakan instrumen. Itu dikatakan kaidah-kaidah dalam penelitian. Oke ya. Baik. Ini salah satu bentuk instrumen kuesioner. Bagian satu petunjuk pengisiannya, bagian kedua biodata respondensi. Ini salah satu cara ya untuk bentuk kuesionernya ya. Ini petunjuk pengisiannya, bagaimana cara mengisi. Kemudian ada biodata responden meliputi nama, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain sesuai dengan keperluan pendidikan dan sebagainya. Oke ya. Bagian ketiga adalah pertanyaan inti merumuskan indikator variabel. Jadi bagian ketiga ini adalah apa-apa yang ingin kita kaji. Ya, apa-apa yang kita ingin peroleh itu melalui yaitu pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang semua dimuat di bagian ketiga. Oke ya. Model skala sikap ini contoh teman-teman bisa dilihat bagaimana keefektifan di dalam hal sebuah penelitian. Ya, ini contoh model Likert, ini contoh model semantik. Ini bisa dilihat ya